Prio Excellent, saksikan kisah saya bersama Ohara. Dulu saya ketemu sama Ohara itu pas ada event independen di Pasar Narogong, Tarogong Bekasi, Narogong atau Tarogong Bekasi. Itu saya lihat pertama, saya main di situ melihat burung yang powernya istimewa. Waktu itu saya kenal pertama juga dengan sang pemilik Ohara, Pak Ihsanuddin. Habis itu setelah nego-nego ikut ke Piala Bekasi sampai ke Piala Wali Kota Bekasi kalau nggak salah. Nah akhirnya di situ terjadi perebutan. Sebelumnya setelah Wali Kota Bekasi ke Lapangan Banteng, event apa itu lupa saya eventnya. Itu rebutan antara saya dan Shin Roni untuk memperebutkan Ohara. Alhamdulillah Ohara jatuh di tangan saya. Pak Ihsanuddin mempercayakan Ohara ke tangan saya. Itu awal mula ketemu Ohara. Ohara ini sejak ketemu pertama saya sudah ada chemistry, sudah ada keyakinan besar buat ini. Karena burung ini istimewa dengan power yang istimewa. Makanya bagaimanapun caranya waktu itu saya bersaing untuk merebutkan dengan Pak Shin Roni juga bukan hal sepele. Tapi saya harus dapat ini burung. Dan setelah lomba di Lapangan Banteng, sekian berapa minggu lagi akhirnya deal dengan saya, dan akhirnya bulan depan ada event Jayakarta Cup. Nah di situ sebelum lomba, 1 minggu sebelum ke Jayakarta Cup, saya bayar Ohara, sisanya 20% saya bayar di Lapangan Banteng. Setelah seminggu saya bayar Ohara, saya bawa ke event Jayakarta Cup. Ceritanya begini Om Bro. Di event Jayakarta Cup kita ketemu dengan burung-burung keren. Dominasi burung waktu itu adalah dipegang oleh Bravo dan Kitaro Om Bro. Dan sosok seorang Prio Sutrisno belum begitu dikenal waktu itu. Tapi saya sudah kala itu sudah berprestasi dengan Murai Batu Biker dan Patimura, juara BNR Award juga Om Bro. Tapi saya punya keyakinan bahwa Ohara ini akan lebih boom daripada burung-burung yang di tangan saya sebelum Ohara. Dan terjadinya di puncak di event Jayakarta Cup di kelas utama, kelas Jayakarta, Ohara juara 2 Om Bro waktu itu. Kalah dengan Bravo. Bravo juara 1, Ohara kedua. Itu yang membuat saya bangga. Prestasi awal Ohara di tangan saya sudah merebut juara 2. Kalau nggak salah itu Kitaro keempat, Kitaro ketiga, Patimura keempat. Jadi jagoan saya Patimura juga masuk di event Jayakarta Cup. Dan Ohara di tangan saya berprestasi di event Jayakarta Cup tahun 2016 Om Bro. Lanjut lagi, setelah event Jayakarta Cup, Ohara resmi saya bawa ke Bandung. Habis dari Bandung seminggu sebelumnya langsung saya lombakan Om Bro. Soalnya Ohara ini begitu dia lomba, tiap minggu harus lomba kemanapun. Jadi nggak harus tiap minggu, nggak boleh ada jeda Om Bro. Makanya dari segi stamina harus benar-benar kita siapkan secara matang Om Bro. Setelah di Jayakarta kita kalah dengan Bravo, akhirnya hal yang paling berarti saya punya kenangan tersendiri Om Bro. Ya, ini Om Bro. Ini adalah trofi pertama Ohara juara 1 Om Bro. Kala itu di Batavia Cup kita lawannya adalah burung-burung hebat Om Bro. Burung-burung yang mendominasi di salah satu EO, dia juara terus. Banyak sekali waktu itu. Dan
Bravo adalah lawan tangguh yang spesial buat Ohara. Tapi dominasi Bravo terpatahkan di Batavia Cup dengan Ohara juara 1 Om Bro. Dan itu tonggak meledaknya murai batu saya Ohara. Dan semua tim ikut bangga. Awalnya Batavia Cup ini tim AK47 hanya mempunyai 4 personel Om Bro. 1 Marjo, Bodong, Santo, dan salah satu joki saya yang di Bandung juga. Hanya 4 orang mulanya. Tapi setelah di Batavia Cup kita punya banyak saudara Om Bro. Om Bro, ini piala sangat spesial bagi saya dan tim AK47, yaitu Ohara meraih juara utama di tiket utama. Hadiahnya 60 juta Om Bro. Bukan masalah materi, tapi kita bisa mengalahkan burung-burung mewah di Batavia Cup Om Bro. Berlanjut lagi perjalanan saya dengan Ohara setelah Batavia Cup Om Bro. Ya, Batavia Cup membuat satu kenangan istimewa buat saya. Tapi Om Bro, lawan sesungguhnya murai batu Ohara adalah Gobi Om Bro. Gobi ini hampir 10 tahun mendominasi lomba-lomba besar murai batu Gobi, termasuk murai legendaris. Tapi sayangnya Gobi dia tidak lomba di berbagai antar kota Om Bro, hanya di wilayah Bandung dan Jakarta. Kita ketemu Ohara sebagai kuda hitam tidak diperhitungkan waktu itu. Tapi di Piala Sumpah Pemuda, trofi ini membuat saya memberikan kenangan tersendiri Om Bro dengan Ohara. Karena waktu itu Gobi sangat menawan, sangat kerja maksimal. Tapi dengan adanya prestasi Ohara main di IO waktu itu, IO Ronggolawe, alhamdulillah trofi ini memberi kesan kemenangan pertama Ohara mengalahkan Gobi Om Bro. Nah Om Bro, ini perjalanan di Piala Sumpah Pemuda. Ohara berhasil mengalahkan dominasi murai batu Gobi Om Bro. Paruhnya itu Lanjut Om Bro, dari Piala Sumpah Pemuda kita persiapan untuk Piala Presiden waktu itu. Dengan persiapan yang sangat sempit dari Piala Sumpah Pemuda ke Piala Presiden. Tapi itu tidak membuat ciut nyali kami tim AK47 Om Bro. Tapi di Piala Presiden ini Om Bro, saya teringat fan berat juga salah satu anggota AK47 yang ada di Surabaya. Om Fria namanya. Om Fria ini dari sebelum Presiden Cup hari Jumat terbang dari Surabaya ke Jakarta untuk menonton Ohara, ikut menggantangkan Ohara. Itu kenangan saya yang spesial banget, sangat berarti buat saya dan tim AK47. Salah satu fan berat Ohara dari Surabaya terbang ke Jakarta hanya untuk melihat gimana penampilan Ohara. Alhamdulillah di Presiden Cup Ohara nomor 2. Walaupun kami agak sedikit kecewa, menurut kami Ohara layak ke 1. Tapi itu versi kami. Tapi kan beda dengan versi juri-juri dan versi pengadil. Jadi kami tidak kecewa, kami tetap menerima kekalahan dan mengakui kehebatan murai batu waktu itu punyanya Pak Haji Karto. Murai batu MS Om Bro, juara nomor 1. Dan tapi Om Bro, gimana kalau kita telepon salah satu fan berat juga anggota AK47 yang lama tidak kita sapa. Kita telepon.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om Fria. Gimana kabarnya, Pak? Baik, baik. Gimana keluarga di Surabaya? Alhamdulillah. Om Fria, masih ingat trofi ini nggak? Waduh. Ingat. Gimana ceritanya dulu dari Surabaya ke Senayan untuk menyaksikan Ohara? Dia kan karena fans banget film Ohara. Ya, sampai saya kejar ke Jakarta Senayan 2016. 2016 ya Om Fria ya. 2016. Itu kita lagi menggebu-gebunya Om Fria ya, juara dan juara sampai sebenarnya Om, dari Presiden Cup sampai ke Piala Kapolres Cianjur, saya lebih berkesan Piala Cianjur ya Om ya. Waktu itu ya Kapolres Cianjur, Sukabumi. Di situ di Presiden Cup kita runner up waktu itu ya Om. Om Fria jauh-jauh dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat untuk menyaksikan Ohara tampil. Betul. Nah akhirnya walaupun tampil maksimal tapi juara kedua, tapi kita nggak protes, kita tetap legowo. Itu versi kita. Kalau versi kita kan belum tentu sama dengan versi juri atau pengadil kan Om. Ya makanya kita tetap berjiwa besar. Tapi alhamdulillah komunikasi dengan Pak Haji Karto tetap lancar walaupun banyak provokasi sana sini ya Om ya waktu itu. Dan kebetulan kita dipertemukan kembali di Piala Kapolres ini ya Om ya, Kapolres Sukabumi, ketemu lagi dengan almarhum, dengan MS ya, dengan ya, waktu itu almarhum Pak Karto masih sehat-sehatnya dan hubungan kita baik-baik saja Om Fria ya, baik-baik saja. Alhamdulillah waktu itu Ohara dan MS ketemu dalam satu lapangan di Sukabumi lagi, tuan rumah lagi Om, kita pendatang nih. Tapi alhamdulillahnya Om Fria nginep selama berapa minggu di Jakarta ya Om, nunggu penampilan Ohara. 1 minggu. 1 minggu ya setelah Piala Presiden kita ketemu lagi di Kapolres Sukabumi. Alhamdulillahnya Om Fria nggak sia-sia nih nungguin Ohara. Akhirnya duel maut antara MS dan Ohara terjadi di Kapolres Sukabumi. Seru ya Om ya. Ya, juara 1 Ohara. Wah itu senengnya mau nangis, haru dan semua campur aduk Om Fria ya. Kita berhasil membuktikan mengalahkan dominasi, tapi kita netral. Kita lomba di tempat netral karena kita pengen adu kualitas mana. Tapi burung hoki juga harus ditunjang. Burung mewah juga harus ditunjang dengan hoki, faktor hoki juga atau Om. Tapi alhamdulillah Ohara ke-1 waktu itu ya Om ya. Iya, ke-1 waktu itu. Om Fria, satu lagi. Iya. Menurut Om Fria, kenangan Om Fria dengan Ohara apa itu Om Fria? Waduh banyak sekali kalau kenangan. Waktu di Tangerang Batavia Cup. Kita bertarung keras ketat dengan Bravo waktu itu ya. Bravo, betul. Bravo. Orang tidak memprediksikan Ohara akan juara 1 waktu itu Om. Soalnya orang hanya fokus bahwa Bravo itu waktu itu mau kita beli juga ya Om waktu itu ya. Kalau nggak salah 600 atau 500 ya. 600 Bravo mau kita pinang waktu itu ya Om. Tapi tidak boleh waktu itu ya Om ya. Tidak dikasihkan ya Om ya. Bravo kita tawar 600 sampai 600 enggak. Akhirnya kita fokus, ya udah kita fokus setting Ohara gimana caranya tampil top perform waktu itu ya Om ya. Iya, betul. Perjalanan panjang loh Om dari 2000. Panjang. Iya, 2015 sampai Soeharto Cup gimana Soeharto Cup? Soeharto Cup. Soeharto Cup, ya kan? Soeharto Cup. Ohara juga tampil keren waktu itu, MC-nya Om Asep DM. Nah, dari situ kita kenal Om Asep DM. Lewat Ohara juga toh Om? Iya, betul. Lewat Ohara. Itu di Prambanan ya waktu itu. Iya, betul. Borobudur. Di Borobudur. Itu dipaksakan dulu itu karena bulunya masih basah. Iya, masih basah, betul. Kurang maksimal.
Hari. Keren Om, kenangan bersama Ohara. Makanya saya pengen bikin konten hari ini khusus nostalgia sama Ohara deh, sama temen tim AK47 di mana saya teleponin deh. Iya. Oke, siap Om Pria. Kapan-kapan main ke ini ke Bandung. Soalnya saya pulang saya mampir. nih. Tuh. Dia langsung inget lagi kali Om, langsung bengong. Aduh, ingat suaranya nih. Di situ kita Mandiin, Pak, di maghrib mandinya. iya, mandinya masih maghrib. Betul. Kita apa Om, banyak orang salah prediksi tentang Ohara, tapi Ohara membuktikan bahwa dia burung istimewa Om. Istimewa. Enggak. Iya, burung penuh hoki ya Om ya. Burung istimewa. Memang istimewa kualitas. Ya, kualitas dan ditunjang dengan hoki juga. Jadi chemistry-nya itu kita dapat main Ohara itu. Ketika kita yakin dia pasti tampil mewah. Ini Pak, yang paling sedih itu waktu Presiden Cup itu Senayan itu hadiahnya itu untuk disumbangkan ke panti asuhan. Iya, betul. Saya ingat. Ya. Yang bikin kita menangis itu. Iya. Ya, kita kan sama-sama punya nadar ya Om Pria ya, bahwa kita sebenarnya persiapan Ohara kurang maksimal waktu di Presiden Cup, tapi kita punya nadar pengen lomba, tapi hasil lombanya itu kita donasikan ke anak-anak yatim waktu itu ya Om ya. Betul. Betul sekali. Walaupun kedua tapi tetap kita donasi juga akhirnya ya Om. Kita tetap mensyukuri semua. Iya. Oke. Ya udah Om, saya tunggu di Bandung, nanti kita reuni lagi deh. Siap. Oke, terima kasih Om. Salam buat keluarga. Ya. Om Bro, begitu tadi salah satu tim AK47. Kita flashback memorinya ternyata masih ingat Om Bro. Om Bro, jersey kebanggaan AK47. Pertama nih, AK47 itu punya kaos berwarna biru Om Bro. Nah, seperti ini Om Bro, jersey kebanggaan AK47 pertama kali Om Bro. Yang ngedesain juga bukan orang sembarangan Om Bro. Kaos ini kita pakai di Batavia Cup sampai dengan event di Sukabumi Om Bro. Setelah 2016, 2017 di Piala Raja. Kita Piala Raja pakai warna merah Om Bro, karena di Piala Raja ini kita sebagai anak muda penantang para senior-senior, karena saya pilih warna merah di Piala Raja Om Bro. Punya kebanggaan tersendiri. Tim AK47 dengan warna merah ini kita juara di Piala Raja Om Bro 2016 akhir itu Bro, kalau nggak salah. Dan di tahun 2018 setelah Ohara dan Pitbull duet, kita pakai kostum baru lagi Om Bro, dengan warna kuning, putih, dan hitam. Alhamdulillah kita di Piala Presiden Jokowi di Bogor, kita juara 1 di kelas ring Om Bro. Om Bro, itu tadi jersey AK47 Om Bro. Setelah Piala Sumpah Pemuda, kita lari ke Piala Ngapak Om Bro. Piala Ngapak ini mengingatkan saya pada salah satu joki andalan AK47, Mas Konde. Ini yang mengawal Ohara, juga memperkenalkan Ohara pertama kalinya ke saya. Joki AK47 mengawal di Piala Ngapak Om Bro, dan alhamdulillah di Piala Ngapak Ohara ke-1 Om Bro. Keren kan? Nah, setelah Piala Ngapak, Ohara tampil kembali di Piala BRI Cup. Kenapa trofi ini berkesan menurut saya? Karena trofi ini di BRI Cup ketemu lagi Ohara dan Gobi. Alhamdulillah Ohara ke-1 lagi Om Bro di BRI Cup, di kelas utama BRI prioritas Om Bro. Keren kan Om Bro? Nah, ini yang paling spesial adalah di mana Ohara bertemu dari jawara-jawara lintas pulau Om Bro. Di situ banyak burung-burung
dari Bali, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, burung-burung mewah. Salah satunya burung-burung Yogi kuda hitam dari Bali, Om Yogi, Super Bojo. Siapa yang nggak kenal Super Bojo, Om Bro? Murai batu terhebat di Surabaya. Kiamat, Om Bro, burung istimewa dari Lampung. Dan burung dari Jawa Timur juga, Gento, Om Bro, Mustika Minang dari Elit Padang. Killer, salah satu punya Pak Hendy Carlton. Killer, semua orang memprediksikan Killer juara 1 di kelas Maharaja. Tapi ketika Ohara tampil, semua prediksi itu salah semua, Om Bro. Di Piala Raja 2016, Ohara dengan bangga mempersembahkan trofi juara 1 melibas lawan-lawannya. Dengan perform terbaik, penampilan maksimal, alhamdulillah mutlak Ohara juara 1, Om Bro, di Piala Raja 2016. Om Bro, kita telepon saksi hidupnya Ohara yang pertama kali memperkenalkan Ohara ke saya, Om Bro. Salah satu joki muda anggota AK47, tapi ini joki ini susah dipegang karena birahinya agak sedikit kenceng, naik turun, tapi kebanyakan naik, Om Bro. Penasaran kan? Kita telepon Kondi. Cut. Halo, Assalamualaikum. Lagi apa, Mas Kondi? Mandiin, Babe. Kok wajah-wajahnya agak sedikit wajah semeringah? Ya, meringah atau harus meringah terus. Ya, Mas Konde, saya ini lagi bikin vlog nostalgia tentang Ohara. Mas Konde kan pertama kali yang memberikan informasi mengenalkan tentang Ohara, ya toh? Nih, saya lagi pengen nostalgia sama Ohara nih, Mas Konde. Iya. Kenapa Mas Konde memperkenalkan Ohara ke saya waktu itu? Mendukung saya ngojok-ngojoki suruh beli Ohara. Padahal saya sudah mantau Ohara juga udah lama gitu loh. Tapi Mas Konde terus meyakinkan Ohara untuk saya harus beli gitu loh. Padahal saya nggak kenal Mas Konde waktu itu. Ya. Kenapa Mas Konde meyakinkan saya untuk beli Ohara? Biar Ohara jatuh di tangan yang tepat. Sampean dengar kan. Padahal saya habis itu baru beli beaker ya, Om ya. Ya, Mas Konde ya. Habis beli Jakalara. Oh, Jakalara ya. Habis beli Jakalara. Habis beli, Mas Konde suruh beli Ohara waktu itu. Ya kan, Jakalara juga nominalnya tinggi. Ya kan, nggak nyampe seminggu Mas Konde suruh beli Ohara waktu itu. Nominalnya juga tinggi juga. Waktu itu kita bersaing dengan Pak Sinroni juga kan. Pak ya, Sinroni juga seneng Ohara. Ngejar. Ingat kan? Tapi Mas Konde kan ngojokin saya untuk ngambil Ohara tuh. Ya Ohara aja tuh. Itu saingannya ada Sambalatu, terus ya dibeli Om Jayaban itu, itu Ohara itu. Tapi kan Ohara ya. Dalam 1 bulan kita transaksi 3 burung loh, Om. Nominalnya di atas rata-rata di atas 300 juta loh waktu itu ya kan. Kita beli beaker, habis beli beaker beli Jakalara kita dibanteng Ohara terakhir ya kan. Aduh, pengeluaran yang boros sekali Mas Konde. Tapi kan langsung pembawa hoki di AK47. Hoki. Mas Konde, inget nggak di Piala Raja kita melawan Rancak Bana, Killer, ya kan, Super Bejo, ya kan, burung-burung tangguh loh, ya kan, ya kan. Piala Raja
Sabana, Killer, terus Super Bejo, Ming Basket, Super Bejo ya toh Pak Ming. Pak Ming itu juga tadinya kita transfer juga kan habis Piala Raja ya Om ya. Ya Mas Konde ya. Waktu itu nggak dikasih. Berapa saya nawar berapa toh waktu itu Mas Konde? 450. Kok Ming minta waktu itu berapa? 500. Minta 550 waktu itu Super Bejo ya. Itu hampir deal ya Mas Konde ya. Kalau Ohara ini nggak tampil maksimal, saya bilang Mas Konde kita beli Super Bejo waktu itu ya Mas Konde ya. Tapi alhamdulillahnya Ohara kok malah tampilnya kesetanan ya Mas Konde ya. Akhirnya juara 1. Malamnya di pengambilan tiket kan sudah ketemu sama Om Ming. Gimana itu Super Bejo jadi diambil ya? Boleh hampir. Padahal cuma selisih 50 juta waktu itu Mas Konde ya. Tapi Ohara malah tampil hebat, makanya nggak jadi kita beli waktu itu. Ya, namanya kan belum oke, tapi juga Super Bejo waktu itu juga tampilnya juga bagus. Iya betul. Gantangan 30 kalau nggak 33. 33 Mas, gantangan keramat itu. Padahal saya nomor apes itu. 33 itu. Oke Mas Konde, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Yo, Assalamualaikum. Salam. Om Bro, begitu tadi nostalgia bersama Mas Konde. Orang pertama yang mengenalkan saya dengan Ohara dan mengawal Ohara sampai sekarang Om Bro. Om Bro, sebagai pemain saya sudah sangat puas dengan prestasi-prestasi yang dipersembahkan Ohara dan burung-burung lainnya. Saya bisa bersilaturahmi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hanya Sumatera yang belum. Waktu itu sebenarnya Sumatera mau kita coba Ohara, tapi begitu selesai dari Piala Raja, Ohara kondisi bulunya sudah tua Om Bro, dan saatnya mabuk. Nah, ternyata benar, 2 minggu setelah Piala Raja, Ohara mabung Om Bro. Dari perjalanan lomba-lomba saya mempunyai banyak prestasi dan pengalaman. Hal bagus saya ambil, hal jelek saya buang Om Bro. Om Bro, pengalaman mengajarkan saya menjadi pemain yang berjiwa besar, siap menang dan siap kalah. Ketika saya sudah mempersiapkan mental itu, ketika juara tidak jadi milik saya pun tidak kecewa dan tidak menggebu-gebu dan tidak terlalu ambisi Om Bro. Jadi menang kalah dalam lomba itu sudah biasa. Lomba adalah permainan Om Bro. Seni bermain burung kita nikmati. Hobi kicau ini membuat kita bikin happy, tidak membuat kita bikin emosi. Kalau hobi bikin emosi, jangan main burung Om Bro, bukan pada tempatnya. Kembali lagi Om Bro, lomba sudah mengajarkan banyak pengalaman, memberikan banyak pelajaran. Akhirnya saya puas, saya pengen tantangan lebih tinggi, yaitu ke jenjang berikutnya. Saya bermimpi saya ingin menjamu kicau mania. Setelah saya bersilaturahmi dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, saya pengen menjamu kicau mania. Dengan apa? Dengan membuat konsep lomba yang istimewa, yaitu Piala Pasundan 1, 2 dan 2 Om Bro. Dari Piala Pasundan 1 dan 2 saya mempunyai pengalaman yang menarik. Saya mengambil semua hikmah dan pelajaran bagaimana membuat satu lomba. Memang nggak mudah Om Bro, mempersiapkan satu lomba dan menyajikan lomba yang menarik itu tidak mudah. Tapi bukan seorang prio excellent Om Bro untuk menyerah. Akhirnya saya pengen bermimpi lebih tinggi lagi. Saya ingin mempunyai IO. Agar apa? Agar saya bisa lebih maksimal dalam membuat lomba. Hari ini dan waktu ini, IO yang saya dirikan genap 1 tahun Om Bro. Di mana waktu yang singkat
RGN sudah banyak dikenal di seluruh penjuru Indonesia, Om Bro. Orang lain butuh 5-10 tahun untuk memperkenalkan IO-nya. Tapi alhamdulillah RGN di tangan saya hanya perlu 1 tahun untuk berkibar dan dikenal seluruh Indonesia. Contohnya di Bali dan Madura, kita ditunggu kehadirannya, Om Bro. Kita tidak menawarkan diri, tapi kita diminta keluarga besar Madura United dan Bali untuk membuat event di daerah Bali dan Madura. Itu semua tak lepas dari peran Ohara, Om Bro. Om Bro, Ohara banyak mengajarkan makna tentang sebuah lomba. Burung yang hebat harus ditunjang dengan jiwa dan mental sang pemilik yang hebat juga. Kalau Om Bro punya burung hebat tapi mentalnya tidak hebat, percuma, Om Bro. Banyak pemain besar karyanya hangus begitu aja karena kesalahan kecil, yaitu mental dan jiwa besarnya tidak ada, Om Bro. Maka sangat disayangkan kalau itu terjadi sama Om Bro. Om Bro jadilah pemain besar, Om Bro jadilah pemain yang bijak. Om Bro semua harus jadi pemain bermental besar juga, biar bijak dalam menyikapi segala hal, Om Bro. Ohara memberikan saya satu prestasi dan saya bisa berkarya, bisa bersilaturahmi, bisa mengenal Om Bro semua lewat Ohara. Prestasi Ohara sangat luar biasa. Kenapa dengan Robicon dan 3M tidak saya lepas? Om Bro bisa menjawab, karena Ohara ini sangat berarti bagi saya. Deretan prestasinya dan makna di setiap lomba, dia selalu memberikan saya chemistry, satu keyakinan, menang kalah saya harus tetap tegar. Itulah kenapa materi tidak berarti apa-apa di mata saya dan Ohara. Karena Ohara adalah saya adalah Ohara. Itu, Om Bro. Orang lain bisa nembak sekali, Ohara bisa 10 kali dalam sekian detik.